Jadi kalau kita mau berdebat ya, berdebatlah adu argumentasi. Argumentasi Anda apa ya? Jangan hanya kemudian membantah hal-hal yang tidak relevan. Argumentasi saya yang sifatnya tidak argumentatif, ya kan? Prapit sudah menolak. Nah, itu kan bukan argumentasi. Bukan dong. Itu hanya sekedar mengatakan Prapit sudah menolak. Anda tahu nggak isi jawab Anda Prapit katakan itu apa? tidak seperti itu, ya kan itu pendapat saya. Oke, ya udah, it's okay. Saya mau jelaskan kepada Anda yang tidak membaca. Oke. Jangan semuanya Anda seperti itu, nggak boleh. Saya mau jelaskan kepada Anda ya. Jadi gini, Man ya. Oke. Kita harus membedakan antara pokok perkara dan Prapit. Oke. Dalam Prapit itu kita tidak mempermasalahkan apakah tindakan ini benar atau tidak. Kita baru menantang apakah ada orang yang bisa menjadi saksi dan ahli yang menerangkan bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa melakukan perbuatan-perbuatan yang dikatakan di sini. Kami pada waktu Prapit itu mengeluarkan atau ada 4 saksi kami ya. 4 saksi tersebut kami tanyakan kepada mereka pada waktu memberikan keterangan saksi apakah ditanya mengenai pasal 32 ayat 1. Tidak ada satupun yang mengatakan itu. Mereka mostly bicara tentang ijazah palsu Jokowi dan kemudian bicara tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Nggak ada. 32 ayat 1 dan 35 ini jumping up. Itu faktanya. Nah, lalu kami juga menantang ahli. Ada nggak ahli yang bisa menerangkan sebuah proses yang kemudian bisa dikategorikan bahwa Mas Roy melakukan tindakan-tindakan ini. Dan dikaitkan dengan pasal 3. Bahwa dokumen yang bersifat rahasia itu menjadi dapat diakses, accessible. Jadinya, pertanyaan saya adalah, misalnya untuk dokumennya Dian Sandi. Kita bisa nggak mengakses dokumen Dian Sandi itu dari awal? Dari awal kita bisa mengaksesnya kok. Bukan dokumen rahasia, lalu kemudian dikutak-katik Mas Roy jadi accessible atau rusak. Kan nggak begitu. Jadi kalau kita menegakkan hukum nggak pakai rasio, ya susah. Ya kan, pokoknya. Oke, apalagi kalau saya menunjukkan pasal 35, itu nggak masuk akal. Pasal 35. Nah, ini ya, kalau dibilang ini perdebatan lama, belum bro. Kan belum masuk pokok perkara. Kemarin itu kita ditolak itu bukan pada substansinya. Tantangan kita tuh nggak dijawab sama hakim. Hakim menjawab apa? Hakim menjawab dengan prejudice. Apa? Ini tidak relevan. Harusnya Prapit ini diajukan ketika penetapan tersangka pada tanggal 7 November 2025. Kalau kita bicara hukum itu hak. Kalau itu misal hak kita mau gunakan tanggal 7 November kayak atau sekarang kayak sepanjang dibolehkan oleh hukum, ya nggak ada masalah. Apalagi kemudian seorang hakim mengatakan bahwa ini menunda-nunda pokok perkara. Ini ya menyalahgunakan Prapit dan lain sebagainya. Betul. Itu bukan pertimbangan hukum, itu prejudice yang seharusnya tidak boleh dibuat oleh seorang hakim. Hakim itu harus jelas, clear. Anda salah, Anda benar. Terbukti, tidak terbukti. Kalau kemudian Anda membuat sebuah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada bukti persidangan, itu namanya sontoloyo. Iya. Nah, perkara kemudian soal ditolak, udahlah kita paham lah yang namanya success story Prapit itu memang tidak banyak. Oke, dia menantang kita masuk pada tahap persidangan. Nanti kita juga buktikan tahap persidangan. Betul. Bro, saya lagi ngomong bro, nanti saya kasih kesempatan ya. Saya boleh juga bicara. Karena itu saya katakan perdebatan kita ini belum akan selesai. Jangan dibilang yang dulu. Karena secara faktanya adalah bahwa baik Mas Roy maupun Dr. Tifa sudah clear. Yaitu didakwa dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Ada 4 kategorinya. Fitnah, pencemaran nama baik, kemudian edit dokumen sehingga rusak dengan tidak bisa terbuka buat publik, dan kemudian edit dokumen sehingga yang tadinya tidak otentik menjadi otentik. Nah, ke dalam 4 hal itulah kami berkepentingan untuk diperdebatkan tidak hanya di pengadilan tapi juga di publik. Ngapain kita berdebat bukunya Rismond? Nggak ada gunanya bagi kami. Iya kan? Yang punya gunanya bagi kami adalah kami harus menjawab 4 dakwaan ini. Itulah guna bagi kami untuk datang saya jawab nih. Tidak hanya perdebatan kepada hukum tidak hanya kepada buku ini, juga penting. Tidak hanya kepada pengadilan tapi juga kepada rakyat Indonesia. Itu yang ingin saya katakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang ini udah stop.
nggak lucu lagi kalau dibahas ini. Oke. Nanti dibilang bukunya nggak penting. Bukan. Kalau yang ini udah nggak lucu karena private kan sudah ditolak. Oke, nggak apa. Tapi kan seperti tadi ya, saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Bung Refli bahwa ketika bicara argumentasi maka harus dibalas dengan argumentasi. Nggak apa-apa. Seperti juga nanti tentu buku. Bung Rismon punya argumentasi juga harus dibalas dengan argumentasi. Siap, Nanti dulu Bang. Oke. Ini argumentasi apa untuk jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau ditampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti sudah nggak bisa lagi, sudah P21, sudah tutup. Rismon mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian menjadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak, tanyakan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Rismon ini, nggak akan dipakai. Udah apalagi kita bahas bukunya, udah lewat buku pesanan lagi, ya nggak usah. Saya jelasin sedikit ya. Jadi pemirsa sekalian, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi lagi. Ini udah negara, udah JPU dengan para terdakwa. Maka saya harus menyampaikan tentu hal-hal yang terkait dengan Pak Jokowi ya sebatas ketika beliau akan diundang untuk menyampaikan ijazah-ijazahnya aja. Jadi kalau bicara masalah ini ya saya setuju dengan judulnya sebenarnya ya kita masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara kemudian kita membuktikan. Membuktikan apa? Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tiva mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu. Sehingga kita bahas apa? Biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa? Biar jelas pemirsanya, biar juga masyarakat tahu. Sehingga tidak ada twist-twist lagi. Karena persidangan ini, persidangan untuk mengatakan bahwa Mas Roy dan Bu Tiva, sebagaimana tadi rekan Refli menyampaikan, diberikan kesempatan untuk membuktikan penyampaiannya itu benar apa tidak, gitu loh. Nah, kalau kita masuk ke materi itu, maka hari ini kita bertanya, apa kepalsuannya? Jadi jangan kemana-mana, saya pikir itu, Mas. Oke, baik. Sementara ini memang masalah negara, memang betul. Tetapi kan masalahnya ijazah ini adalah ijazah milik mantan presiden, yang mana itu ijazah publik. Jadi dikatakan situ adalah rahasia, sudah tidak rahasia lagi. Bahkan sudah pernah di persidangan informasi KIP, informasi Komisi Informasi Publik. Bahkan saya ikut karena saya juga sebagai pengacaranya Bonatua, ya kan? Itu bahkan bukan cuma palsu saja, tidak ada. Ijazah itu tidak ada. Ijazah itu tidak ada. Ya nggak ada. Saya boleh tanggapin ya? Boleh. Nggak sebentar. Ijazahnya nggak ada maksudnya? Bonatua dengan beberapa kali sidang, KIP meminta sebagai saksi, kemudian kan ada fotokopinya. Ya, tapi faktanya tidak ditunjukkan, ya kan? Bahkan di Sebentar, ini kan yang diminta KPU kan? Bukan KPU diundang. KPU kan nggak nyimpan yang asli. Saya Bonatua sudah mencabut ya kan? gugatannya. Dan itu dihadirkan untuk membawa bukti-bukti. Oke. Mereka dihadirkan, itu tidak dibawa bukti-bukti itu dan tidak ada. Bahkan yang seharusnya disimpan di arsip nasional pun juga tidak ada. Sebentar, ini kan fotokopiannya kan? Fotokopi karena yang KPU kan yang dilegalisir kan? Betul. Iya. Ini kan yang itu yang disimpan oleh KPU biasanya. Pada waktu persidangan ini kan dikonfirmasi. Oke. Yang bersangkutan bahkan UGM pun tidak membawa dan tidak menunjukkan dokumen-dokumen itu. Hanya menarasikan aja bahwa Jokowi pernah kuliah, Jokowi. Selama ini pernah nggak melihat bahwa menunjukkan walaupun fotokopi ijazah, tidak pernah UGM. Jadi ini kan untuk apa ya? Kebutuhan mata kan? Artinya apa ya? Apa yang ada di benak Anda di situ? UGM pun tidak pernah menunjukkan fotokopiannya. Persidangan yang berkali-kali itu, Bonatua menyimpulkan ijazahnya tidak ada. Bahkan di arsip yang seharusnya disimpan, yang namanya di kampusnya, arsip pun tidak tersimpan di sana. Andri itu biasanya menyimpan ijazah. Harusnya demikian. Asli atau legalisir? Iya, aslinya juga harus disimpan di sana. Saya baru tahu, ijazah saya jadi ada di Andri juga gitu. Bukan, kalau pejabat publik apalagi kalau presiden, dia pejabat itu publik. legalisasi. Oke. Ini kan masalah ini pejabat publik. Ya kan? Semua itu masuk dalam sejarah karena presiden. Jadi semua presiden dokumennya sampai mungkin akte kelahirannya juga di sidang itu pun fotokopinya aja Andri nggak punya.
Oke. Itu bahkan ada undang-undang yang menyatakan. Boleh. Karena tidak tersisa. Nanti saya berikan sebentar. Sebentar. Ya kan? Oleh sebab itu, kita menyinggung, Bang Refli tadi menyinggung undang pasal 32 itu karena disinggung oleh Jamada sebelumnya. Jadi nggak bisa bilang ini adalah sudah lewat dan lain, karena Pak Jamada, Prof Jamada ini mengatakan bahwa pasal 32 itu maka di counter. Ya kan? Ini terbukti dari awal banyak ketidakberesan. Bahkan di persidangan pun, di dakwaan pun itu juga terlihat banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan. Banyak ketidakberesan, termasuk juga nanti dibahas terkait dengan apa yang dianggap asli oleh Bung Rismon dan juga apa yang kemudian dari argumentasi Iya. Bung Roy dan kawan-kawan.